Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap anak-anak masih tetap sehat, kemudian masih tetap semangat belajar. Hari ini anak-anak ditemani oleh Ustazah Devi. Kita akan belajar di subtema terakhir, tema 3. Subtema berapa anak-anak? Benar sekali, subtema 4. Nah, hari ini anak-anak akan belajar keajaiban perubahan wujud di sekitar kita. Nah, sebelum itu anak-anak, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi hari ini, Ustazah ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu memahami bentuk perubahan wujud pada suatu peristiwa. Yang kedua, menyelesaikan beberapa soal yang berkaitan dengan konversi waktu. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari mengidentifikasi prosedur gerakan menggiring dan menendang bola. Nah, anak-anak, simak materinya bersama-sama ya. Nah, anak-anak, setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Dapatkah anak-anak mengamati perubahan wujud dalam keseharian kita? Yuk kita amati bersama-sama ya. Garam membuat masakan menjadi lezat. Masakan yang tidak diberi garam terasa hambar ya anak-anak. Nah, lalu bagaimana ya proses membuat garam? Yuk simak video berikut ini. Nah, yang pertama yaitu membuat saluran di air laut. Fungsi dari saluran utama ini ialah menampung air laut yang nantinya dialirkan pada petak-petak garam. Adapun yang mempengaruhi terbentuknya garam ialah suhu, intensitas hujan, dan angin. Yang kedua, pembuatan tambak garam. Tujuan dari pembuatan petak garam ialah sebagai tempat pengendapan garam. Pada proses ini yang perlu diperhatikan ialah saluran kecil penghubung dengan petak lainnya. Yang ketiga, pemeliharaan tambak-tambak garam. Proses ini bertujuan untuk meminimalisir zat-zat yang tidak dibutuhkan ya anak-anak. Proses ini dilakukan berulang-ulang agar tidak ada zat yang berbahaya pada petak garam. Selanjutnya, pemerataan tanah pada tambak garam. Fungsi dari pemerataan tanah ialah agar tanah tidak tercampur dengan garam yang sudah mengkristal. Selanjutnya, pengisian air ke tambak garam. Air yang dialirkan ini berasal dari saluran utama air laut yang sudah ditampung ya. Proses pengambilan air bisa dilakukan dengan alat sederhana ataupun dengan mesin. Selanjutnya yaitu penjemuran air laut. Lama penjemuran air laut ini ialah sekitar 2-3 hari sampai air berbentuk kristal ya anak-anak. Langkah selanjutnya yaitu pengambilan garam. Air laut yang sudah mengkristal itulah yang disebut garam ya anak-anak. Nah, berdasarkan materi yang sudah kita bahas di proses pembuatan garam, maka perubahan wujud yang terjadi yaitu menguap dan mengkristal.
Pernahkah anak-anak mendengar istilah pemanasan global? Apa ya yang dimaksud pemanasan global? Lalu, perubahan wujud apa ya anak-anak yang terjadi pada pemanasan global? Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Nah, anak-anak, tumbuhan dan hewan juga merasakan dampak dari pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia juga akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Lalu, bagaimana ya anak-anak cara kita mengurangi pemanasan global? Nah, kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Lalu, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, serta menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, berdasarkan materi yang sudah kita bahas di pemanasan global, maka perubahan wujud apa yang terjadi? Ya betul, mencair. Nah, selanjutnya yaitu proses pembuatan gulali. Tentunya anak-anak sudah tidak asing ya dengan gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah untuk membuatnya ya anak-anak. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 500 gram gula pasir, 250 ml air matang, pewarna makanan, dan yang terakhir yaitu tusuk sate. Nah, cara membuatnya anak-anak mudah sekali ya. Yang pertama, campurkan 500 gram gula pasir dengan air matang, kemudian tambahkan pewarna jika dibutuhkan. Kemudian aduk campuran tersebut hingga merata, lalu panaskan di api yang sedang. Selanjutnya, aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang ya. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonannya mengental. Nah, jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Kemudian lilitkan pada tusuk sate dan bentuk sesuai yang disuka. Nah, berdasarkan materi yang sudah kita bahas di pembuatan gulali, maka perubahan wujud yang terjadi yaitu membeku. Paham ya anak-anak? Oke, di subtema 3 kemarin kita sudah membahas bagaimana cara mengkonversi satuan waktu. Sekarang, mari berlatih menyelesaikan soal yang berkaitan dengan konversi waktu. Nah, mari kita selesaikan pernyataan berikut ya anak-anak. Yang pertama, 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul titik-titik. Nah, kita bagi menjadi jam dan menit. Nah, tadi adalah jam 8, kemudian ditambahkan 2 jam, maka yang ditambahkan adalah bagian jamnya saja ya. Nah, 8 tambah 2 sama dengan 10, maka hasilnya adalah pukul 10.00. Kemudian soal yang kedua, 45 menit setelah pukul 4.15 adalah pukul. Nah, perlu diingat ya, yang ditambahkan adalah menitnya. Maka 15 ditambah 45 sama dengan 60 menit.
Nah, di bagian menit ini anak-anak tidak boleh melebihi dari 60 menit karena 60 menit sendiri itu sudah 1 jam. Maka kalau sudah 1 jam, kita pindahkan ke bagian yang jam. Kemudian kita tambahkan 4 ditambah 1 jam, maka hasilnya 5. Kemudian bagian menit karena sudah diubah maka hasilnya adalah 0. Jadi hasilnya pukul 05.00. Nah, soal selanjutnya yaitu 2 jam sebelum pukul 8 lebih 20 menit adalah pukul. Nah, perlu diingat yang dikurangi adalah bagian jam. Maka 8 dikurangi 2 adalah 6. Kemudian di bagian menitnya tetap ya. Maka hasilnya adalah pukul 06 lebih 20 menit. Selanjutnya yaitu 50 menit sebelum pukul 05.20 menit adalah pukul titik-titik. Nah, ini yang perlu dikurangkan adalah bagian menit ya anak-anak. Maka 20 dikurangi 50 karena tidak bisa, maka harus meminjam di bagian jam. Jadi di bagian jam tinggal 4, kemudian yang bagian menit kita tambahkan 60 menit. Maka 60 ditambah 20 menit sama dengan 80. Kemudian 80 kita kurangkan 50, maka hasilnya adalah 30. Nah, maka jawabannya adalah pukul 04 lebih 30 menit. Nah, sampai sini paham anak-anak? Sekarang kita belajar menghitung lamanya suatu peristiwa. Nah, rumus ketika mencari lama suatu peristiwa yaitu lama waktu berhenti dikurangi waktu mulai. Nah, contohnya yang pertama ya anak-anak, kita bagi di 2 bagian yaitu jam dan menit. Kemudian kita letakkan waktu berhenti dan mulainya. Kita kurangkan berdasarkan jam dan menitnya ya anak-anak. Maka 45 dikurangi 30 sama dengan 15. Sedangkan jam 6 dikurangi 5 maka hasilnya 1. Maka lama hujan turun di soal pertama yaitu 1 jam lebih 15 menit. Kemudian yang kedua sama ya, kita tempatkan di bagian jam dan menit, kemudian kita kurangkan sesuai tempatnya. Nah, 55 dikurangi 15 hasilnya adalah 40 menit. Kemudian 9 dikurangi 8 hasilnya adalah 1 jam. Maka yang kedua jawabannya adalah 1 jam lebih 40 menit. Kemudian soal yang terakhir anak-anak. Nah, sama ya caranya, yaitu 25 dikurangi 30 apakah bisa? Nah, karena tidak bisa maka kita ambil dari bagian jam. Maka di bagian jamnya tinggal 13, kemudian di bagian menit kita tambahkan 60 menit. Maka 60 ditambah 25 adalah 85 menit. Nah, 85 menit kita kurangkan dengan 30 menit yaitu 55 menit. Kemudian 13 dikurangi 12 adalah 1. Maka hasilnya adalah 1 jam lebih 55 menit. Sampai sini paham anak-anak? Nah, selanjutnya kita ke soal cerita ya. Nah, Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 100 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Nah, jawabannya adalah 100 menit kita ubah menjadi jam. Nah, 100 menit kita uraikan dulu ya anak-anak. Jadi 60 menit dan 40 menit. 60 menit adalah 1 jam. Maka kita tambahkan dengan 40 yaitu 1 jam lebih 40 menit. Jadi waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah yaitu 1 jam 40 menit. Nah, selanjutnya Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman yaitu 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 55 menit.
Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Ya, kita lihat ya, anak-anak yang ditanyakan adalah perbedaan waktu. Maka itu artinya selisih atau dikurangkan. Jadi waktu yang lebih besar dikurangkan yang lebih kecil. 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit. Nah, caranya yaitu kita pisahkan antara jam dan menit, kemudian kita kurangkan ya anak-anak. Nah, 1 jam dikurangi 1 jam adalah 0. Maka yang kita kurangkan adalah bagian menit saja, yaitu hasilnya 20 menit. Jadi perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum adalah 20 menit. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan belajar gerak manipulatif pada permainan bola besar. Lalu apa sih anak-anak yang dimaksud gerak manipulatif itu? Gerak manipulatif adalah gerak yang memakai sebuah alat bantu, contohnya seperti menggiring bola, kemudian memantulkan bola, lalu melempar dan menangkap bola. Oke, sekarang kita akan belajar gerak manipulatif menggiring bola dalam permainan sepak bola. Nah, sebelum itu kita saksikan video berikut ya. Unshakable, dependable, adorable, restorable, unstoppable, uncrossable, irascible, unstoppable, excitable, unbreakable, repairable, inedible, unstoppable, unshockable, remarkable, unbeatable. But now it's neck and neck as the Iron Man prepares for this last free kick outside the box in the dying seconds. His hands are tense, his legs like lead, been a bit rushy of late, but with more. Nah, bagaimana anak-anak? Seru bukan? Karena permainan sepak bola itu merupakan permainan yang paling digemari oleh banyak orang. Nah, teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola yang pertama yaitu menendang bola, kemudian menggiring bola, selanjutnya mengoper bola, menahan bola, dan kemudian menyundul, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari menggiring bola yang pertama yaitu untuk melewati lawan, kemudian untuk mencari kesempatan memberikan bola umpan kepada teman yang tepat, lalu untuk menahan bola tetap dalam penguasaan, selanjutnya membawa bola mendekat gawang lawan, dan yang terakhir yaitu mengulur waktu. Paham ya anak-anak? Nah, apa saja yang sudah kita pelajari ya? Benar sekali, hari ini anak-anak sudah mempelajari perubahan wujud pada pembuatan garam, kemudian pada pembuatan gulali, dan pada pemanasan global. Selain itu, anak-anak juga sudah belajar menyelesaikan beberapa soal yang berkaitan dengan konversi waktu. Dan yang terakhir, anak-anak juga sudah melihat bagaimana cara menendang dan menggiring bola. Nah, itu saja anak-anak untuk materi hari ini. Sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas, berbudi, visioner. Sekolah Mutiara Bali, Jimbaran.